Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Miss Hesti. Di sini Miss akan memandu kelas untuk hari ini. Seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, Miss Hesti akan membantu Mem Yun Aneke untuk belajar bersama adik-adik, terutama adik-adik kelas 7B. Nah, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin bersama Mem Yun, adik-adik semua sudah belajar tentang there is and there are, di mana there is itu untuk menyatakan benda yang hanya satu, dan there are itu untuk benda jamak yang atau bendanya lebih dari satu. Nah, kita ulas lagi ya, seperti apa sih contohnya? Misal, di sini ada gambar buku. There's a picture of book and books. Yang kiri, sebelah kiri, itu ada sebuah buku. Berarti there is a book without S ya. Karena di sini bukunya cuma satu. Nah, di sebelah kanan ada 3 buah buku yang ditumpuk. Berarti kalimat yang bisa dibentuk yaitu there are 3 books with S ya. Booknya di belakangnya ada S-nya sebagai tanda plural atau bendanya lebih dari satu. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang adjective words. Ini masuk ke chapter 5. Adjective words itu apa sih, Miss? Nah, adjective words itu adalah kata sifat. Kata sifat itu misal yang kita gunakan sehari-hari itu kata yang biasanya menggambarkan orang, binatang, ataupun benda yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata-kata sifat untuk menanyakan kualitas manusia, hewan, maupun benda-benda di sekitar kita. Nah, seperti yang tadi Miss sampaikan bahwa biasanya adjective words atau kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan orang. Ya, mendeskripsikan orang, mendeskripsikan hewan, terus mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bisa juga mendeskripsikan tempat-tempat di sekitar kita, seperti itu. Nah, misal di sini ada gajah. Kalau dibahasakan ada seekor gajah, berarti there is an elephant. Mengapa menggunakan an? Karena di sini kata elephant diawali dengan suara vokal e. Jadi menggunakan an. Kalau misal bendanya satu dan cara membacanya diawali suara konsonan, misal di sini ya ada radio. Terdapat satu buah radio. Berarti bahasa Inggrisnya kita menyebutnya dengan there is a radio, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu di sini kata sifat biasanya menunjukkan perasaan atau bentuk, size atau ukuran, appearance atau penampilan, condition atau keadaan, sound atau suara, dan time atau waktu. Contohnya seperti apa sih, Miss? Nah, feeling atau perasaan. Kayak she is happy. Happy di sini bahagia, senang. Nah, happy ini merupakan kata sifat atau adjective words. Misal lagi di condition ya, atau keadaan. Misal
The floor is dirty. Nah, artinya yaitu lantainya kotor. Kotor atau dirty di sini juga merupakan kata sifat. Nah, untuk contoh yang shape atau bentuk di sini, misal kita ingin mendeskripsikan wajah, menggambarkan wajah. Di wajah itu ada apa sih? Misal hidung ya. Nah, di sini mungkin ada yang hidungnya mancung ya. Nah, untuk mengatakan hidung saya mancung, maka bahasa Inggrisnya my nose is sharp. Sharp itu artinya di dalam kalimat ini tuh mancung ya. Nah, mancung itu atau sharp itu juga merupakan adjective words atau kata sifat seperti itu. Nah, kita lanjut. Okay. Let's see what's happened at this picture. Anak-anak bisa buka ya. Ini gambar dari buku pegangan kalian di When English Rings a Bell di halaman 101. Di halaman 99, chapter 5. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang duduk di taman. Mereka ngapain sih? Ada yang belajar, yang membaca, menulis. Mereka sedang istirahat ya. Biasanya kan kalau adik-adik juga misal nanti sekolahnya sudah berangkat ke sekolah, sudah bisa di luar jaringan, nggak online terus. Nanti kan kayak pas istirahat, berkumpul sama teman. Nah, sama kayak teman-teman kita yang digambar ini. Di sini ada 6 anak yang merupakan siswa-siswi SMP ya, seperti adik-adik semua. Apa sih yang terjadi di gambar ini? Mari kita lihat di percakapan. Let's move to page 101. Di sini kita lihat ya, ada percakapan antara Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Nah, Miss akan bacakan dulu bagaimana cara membaca per kalimat di percakapan ini ya. Yang pertama, Siti. This park is shady and the flowers are colorful. Artinya, taman ini is shady and the flowers are colorful. Artinya yaitu taman ini shady di sini adalah teduh. Ya. Artinya adalah teduh dan bunga-bunga and the flowers are colorful. Bunga-bunganya berwarna-warni. I like this park. Artinya, saya suka taman ini. Seperti itu kata Siti. Selanjutnya yaitu Lina. I do too. This is a wonderful park. Ya, saya juga. Taman ini sangatlah menyenangkan, indah. Wonderful itu indah gitu ya. Mengesankan, nyaman. Tamannya seru untuk main-main. Selanjutnya Edo. Look, lihat. There are butterflies. Ada kupu-kupu. Nah, di sini menggunakan S ya. Tandanya kupu-kupunya tidak hanya satu, berarti ada banyak kupu-kupu di taman itu.
Lalu Dayu menjawab, "They are pretty." Mereka sangat cantik. Seperti itu, kata Dayu. Kupu-kupunya cantik. Lalu Benny berkata, "There are garbage cans too." Ada tempat sampah juga. Nah, di sini juga tempat sampahnya, cans-nya pakai S. Jadi lebih dari satu. Terus Benny ngomong, "We can keep this park clean." Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Clean itu artinya bersih ya. Keep menjaga. Udin menjawab lagi, "I like studying here." Kata Udin, "Saya suka belajar di sini. The weather is nice." Cuacanya sangat indah. Sangat bagus. The park is beautiful. Tamannya sangatlah cantik. And it's a beautiful day. Dan ini adalah hari yang sangat indah. Jadi, dari yang sudah kita baca, di sini anak-anak ini sedang belajar ya. Belajar di taman bersama-sama. Dan mereka melihat di sini ada kupu-kupu. Di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupunya 2 ya, makanya tadi nyebutnya there are butterflies. Terus di sini ada tempat sampah 2. Lalu cuacanya juga indah. Seperti itu. Di sini yang belum disebutkan apa kira-kira? Di sini ada kucing tidur. Berarti karena kucingnya 1, menyebutnya there is a cat. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah daftar dari adjective word dari percakapan yang tadi. Tadi ada shady ya. Shady. Bacanya shady. Artinya yaitu teduh atau sejuk. Nah, yang kedua ada colorful. Ada colorful. Artinya berwarna-warni atau bermacam-macam warna. Terus yang ketiga ada wonderful. Wonderful. Artinya indah, mengesankan, luar biasa. Seperti itu. Terus selanjutnya ada pretty. Pretty di sini artinya cantik ya. Cantik. Kemudian yang kelima ada clean. Clean artinya bersih. Tadi yang bersih apanya? We can keep this park clean. Berarti tadi tamannya bersih gitu. Yang terakhir yaitu nice. Artinya bagus, indah. Oh ya, yang terakhir Miss lupa ini. Miss minta maaf. Lupa menyantumkan yaitu beautiful. Beautiful artinya sama seperti pretty ya. Yaitu cantik. Seperti itu. Nah, dari ketujuh kata sifat tadi, dari yang mulai shady, colorful, terus wonderful, pretty, clean, nice, dan yang terakhir beautiful, kita bisa melihat gambaran dari tamannya seperti apa. Seperti yang Miss sampaikan di awal tadi, bahwa kata sifat atau adjective words biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Kalau yang tadi berarti menggambarkan keadaan dari taman. Sampai sini paham ya adik-adik semua? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.